Pernahkah kamu melihat seseorang yang jarang bicara, lebih sering diam, namun kehadirannya terasa kuat? Ia tidak sibuk menjelaskan dirinya, tidak terburu-buru membela harga dirinya, dan tidak tergoda untuk membalas setiap perlakuan orang. Banyak yang mengira ia lemah. Banyak yang mengira ia tidak tahu apa-apa. Padahal, bisa jadi ia tahu terlalu banyak, lalu memilih diam. Orang yang paling berisik seringkali sedang menutupi kekosongan, sementara orang yang diam sedang mengumpulkan kekuatan. Diam bukan tanda kekalahan. Diam adalah ilmu. Ilmu yang melatih kesabaran, menjaga wibawa, melindungi kebijaksanaan, membersihkan hati, dan membuat seseorang sulit diremehkan. Video ini bukan untuk mereka yang ingin menang debat. Video ini untuk mereka yang ingin menang atas dirinya sendiri. Jika kamu pernah diremehkan karena diam, pernah disalahpahami karena tidak membalas, atau pernah memilih menenangkan hati daripada membuktikan diri. Hari ini kita akan membuka satu demi satu 5 keutamaan ilmu diam. Ilmu sunyi yang membuat seseorang terlihat biasa, namun sesungguhnya sangat berbahaya jika diremehkan. Diam melatih kedewasaan jiwa. Ilmu diam bukanlah kebiasaan orang yang kalah, melainkan tanda awal kedewasaan jiwa. Seseorang yang mampu menahan lidahnya telah melewati satu tahapan penting dalam perjalanan batin. Karena ia sadar bahwa tidak semua hal harus dijawab, tidak semua provokasi perlu dilawan, dan tidak semua kebenaran harus diumumkan. Diam adalah keputusan sadar, bukan ketidakmampuan. Orang yang belum dewasa jiwanya akan merasa gelisah ketika tidak didengar. Ia ingin segera berbicara, ingin cepat membela diri, ingin memastikan bahwa dunia tahu versinya. Namun orang yang telah belajar diam memahami bahwa ketenangan batin jauh lebih mahal daripada sekadar pembenaran sesaat. Dalam diam, seseorang sedang berlatih mengendalikan egonya. Ego selalu ingin tampil, ingin menang, ingin terlihat benar. Tetapi jiwa yang matang tidak lagi sibuk mempertahankan citra, karena ia tahu bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan pembelaan berisik. Diam mengajarkan seseorang untuk memilih pertempuran yang layak. Tidak semua konflik perlu dihadapi, dan tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Ada kalanya, membiarkan waktu yang berbicara jauh lebih bijaksana daripada kata-kata. Orang pendiam sering disalahpahami sebagai tidak peduli, padahal justru merekalah yang paling peduli. Mereka peduli pada dampak ucapan, peduli pada luka yang bisa timbul dari kata-kata, dan peduli pada ketenangan batin dirinya maupun orang lain. Ilmu dia melatih kesabaran yang tidak terlihat. Kesabaran ini bukan pasrah tanpa daya, tetapi kemampuan untuk menahan reaksi emosional. Ia belajar menunda respon agar tidak dikuasai amarah, gengsi, atau rasa ingin membalas. Saat seseorang memilih diam, ia sedang memberi ruang bagi akalnya untuk bekerja. Emosi selalu ingin bereaksi cepat, tetapi akal dan hati membutuhkan waktu. Diam adalah jeda suci antara rangsangan dan tindakan. Banyak penyesalan dalam hidup lahir bukan karena tindakan, tetapi karena ucapan yang tergesa-gesa. Ilmu diam hadir sebagai pagar pelindung, agar seseorang tidak merusak dirinya sendiri dengan kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Kedewasaan jiwa terlihat dari bagaimana seseorang menghadapi ketidakadilan. Anak kecil akan berteriak ketika diperlakukan tidak adil. Jiwa yang dewasa akan menimbang, apakah suara ini perlu dikeluarkan sekarang, atau disimpan sampai saat yang tepat. Diam bukan berarti menyetujui. Diam adalah bentuk pengendalian diri yang tinggi. Seseorang bisa saja sangat tidak setuju, sangat terluka, bahkan sangat marah. Namun ia memilih diam demi menjaga akhlak dan martabatnya. Orang yang terbiasa diam biasanya lebih peka. Ia belajar membaca situasi, memahami bahasa tubuh, dan menangkap makna di balik kata-kata orang lain. Ketika mulutnya tertutup, indranya terbuka lebih lebar. Dalam dunia yang ribut oleh opini dan saling menyela, diam menjadi bentuk perlawanan paling elegan. Ia tidak ikut arus kebisingan, tidak tenggelam dalam debat yang melelahkan, dan tidak kehilangan jati diri hanya demi pembuktian. Ilmu diam membuat seseorang mengenal dirinya lebih dalam. Ketika tidak sibuk berbicara, ia mulai mendengar suara batinnya sendiri. Suara yang selama ini tertutup oleh keramaian luar. Banyak orang takut diam karena ketika sunyi, mereka bertemu dengan dirinya sendiri. Namun orang yang telah matang jiwanya justru menjadikan diam sebagai tempat pulang. Tempat berdamai dengan luka, kecewa, dan harapan. Diam mengajarkan keikhlasan. Tidak semua kebaikan harus diumumkan, dan tidak semua penderitaan perlu dipertontonkan. Jiwa yang dewasa mampu menanggung beban dalam senyap, tanpa menuntut simpati. Orang pendiam seringkali menyimpan kebijaksanaan. Ia tidak berbicara sembarangan karena ia tahu bahwa kata-kata yang keluar darinya akan membawa bobot makna. Maka ketika ia akhirnya berbicara,
orang lain akan lebih mendengarkan. Ilmu diam juga melatih kerendahan hati. Ia tidak merasa harus selalu benar atau selalu unggul. Ia rela mengalah dalam ucapan demi menang dalam ketenangan batin. Ketika seseorang mampu diam saat diremehkan, sejatinya ia sedang menjaga harga dirinya. Ia tidak membiarkan orang lain menyeretnya ke level emosi yang rendah. Dia memberi waktu bagi luka untuk sembuh secara alami. Tidak semua luka perlu diceritakan. Ada luka yang cukup diserahkan kepada Tuhan dan waktu. Kedewasaan jiwa tercermin dari kemampuan menahan diri saat sebenarnya mampu menyerang. Orang pendiam seringkali bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu dampak dari kekuatan yang ia miliki. Ilmu diam membentuk karakter yang kokoh. Ia tidak mudah terpancing, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Dalam diam, seseorang belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa sering ia berbicara, tetapi oleh seberapa dalam ia memahami hidup. Diam adalah latihan kepercayaan diri tingkat tinggi. Ia tidak membutuhkan validasi terus-menerus, karena ia telah berdamai dengan siapa dirinya. Banyak orang berbicara untuk menutupi kekosongan batin. Orang yang telah menguasai ilmu diam justru menemukan kepenuhan dalam keheningan. Ilmu diam mengajarkan bahwa ketenangan adalah kekuatan. Orang yang tenang lebih sulit dikalahkan daripada orang yang emosional. Ketika seseorang diam dalam badai konflik, ia sedang membangun benteng dalam dirinya. Benteng itu bernama kebijaksanaan. Diam bukan berarti tidak punya pendapat, melainkan tahu kapan pendapat itu layak disampaikan. Orang yang matang jiwanya tidak merasa perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia tahu, yang memahami akan tetap memahami, dan yang tidak, tak akan mengerti, meski diberi 1000 kata. Ilmu diam menjadikan seseorang lebih dekat dengan kebenaran sejati. Kebenaran yang tidak berisik, tidak memaksa, dan tidak mencari pengakuan. Maka hati-hatilah dengan orang yang pendiam. Di balik diamnya, ada kedewasaan jiwa yang telah ditempa oleh waktu, luka, dan kesadaran. Ia mungkin tidak banyak bicara, tetapi batinnya telah melangkah jauh. Dia menjaga wibawa dan kekuatan batin. Diam adalah penjaga wibawa yang paling setia. Ketika seseorang tidak mudah berbicara, orang lain akan lebih berhati-hati dalam bersikap kepadanya. Bukan karena takut, tetapi karena ada aura keteguhan yang terpancar dari ketenangan itu sendiri. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali kehilangan wibawanya tanpa sadar. Kata-kata yang berlebihan, candaan yang tak terkontrol, atau keluhan yang diumbar sembarangan perlahan mengikis kehormatan dirinya sendiri. Ilmu diam hadir sebagai penyeimbang agar martabat tetap terjaga. Wibawa bukan dibangun dari suara yang keras, melainkan dari sikap yang konsisten. Orang pendiam biasanya berbicara seperlunya, namun bersikap sepenuhnya. Inilah yang membuat ucapannya bernilai dan kehadirannya diperhitungkan. Dia melatih seseorang untuk tidak mengumbar isi hatinya kepada sembarang orang. Ia paham bahwa tidak semua telinga layak mendengar, dan tidak semua hati sanggup menjaga rahasia. Dengan diam, ia menjaga kekuatan batinnya tetap utuh. Ada kekuatan besar dalam kemampuan menyimpan rencana, menyimpan luka, dan menyimpan keinginan sampai waktu yang tepat tiba. Orang yang menguasai ilmu diam tidak terburu-buru membuka semua kartu hidupnya. Orang pendiam seringkali terlihat biasa saja di permukaan, tetapi memiliki kedalaman yang tidak terjangkau. Justru dari ketenangan itulah muncul rasa segan. Karena manusia cenderung lebih berhati-hati pada sesuatu yang tidak bisa ditebak. Diam membuat seseorang tidak mudah terbaca. Ketika emosi tidak diumbar, pikiran tidak diumumkan, dan niat tidak disebarkan, maka tidak semua orang bisa memanfaatkan kelemahan kita. Inilah bentuk perlindungan diri yang halus, namun kuat. Ilmu diam mengajarkan seseorang untuk tidak haus pengakuan. Ia tidak perlu membuktikan siapa dirinya lewat kata-kata. Ia membiarkan sikap dan konsistensi yang berbicara dengan sendirinya. Wibawa sejati lahir dari ketenangan batin. Orang yang batinnya ribut akan cenderung ribut pula lisannya. Sebaliknya, orang yang hatinya tenang akan memancarkan kestabilan yang menenangkan sekaligus disegani. Diam juga menjaga seseorang dari jebakan kesombongan. Ketika seseorang terlalu sering bicara tentang pencapaiannya, ia membuka pintu iri dan dengki. Orang yang pendiam memilih menikmati hasilnya dalam senyap. Ada alasan mengapa orang bijak lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mereka tahu bahwa setiap kata adalah tanggung jawab, dan setiap ucapan akan membentuk citra diri. Diam membantu memilih kata yang tidak merendahkan martabat. Kekuatan batin tumbuh saat seseorang mampu menahan dorongan untuk bereaksi. Ketika disindir, diremehkan, atau diprovokasi, orang pendiam memilih menenangkan diri. Dari situlah keteguhan terbentuk.
Diam adalah bentuk kendali diri tertinggi. Bukan semua orang yang mampu menahan diri ketika egonya tersentuh. Maka ketika seseorang mampu diam di saat genting, ia telah melampaui banyak orang dalam hal kedewasaan batin. Orang yang kuat tidak selalu terlihat galak atau dominan. Seringkali, kekuatan sejati justru hadir dalam sikap tenang dan tidak reaktif. Dia menjadi simbol kestabilan emosi yang jarang dimiliki. Wibawa seseorang terasa dari caranya bersikap, bukan dari seberapa sering ia berbicara. Orang pendiam biasanya lebih konsisten antara kata dan perbuatan, sehingga kepercayaan tumbuh secara alami. Ilmu dia menghindarkan seseorang dari konflik yang tidak perlu. Ia tidak terpancing perdebatan kecil yang menguras energi dan menurunkan martabat. Ia memilih menjaga jarak dengan keributan yang tidak bermakna. Ada ketenangan yang membuat orang lain merasa segan untuk meremehkan. Bukan karena takut diserang, tetapi karena ada batas yang jelas. Dia membangun batas itu tanpa harus diucapkan. Orang yang menjaga lisannya akan lebih dihormati ucapannya. Ketika ia berbicara, orang lain akan mendengar, karena mereka tahu kata-kata itu telah melewati pertimbangan yang dalam. Diam juga menjaga seseorang dari memperlihatkan kelemahannya kepada orang yang salah. Tidak semua simpati itu tulus, dan tidak semua perhatian itu murni. Diam adalah perisai dari kepalsuan. Kekuatan batin tumbuh ketika seseorang tidak bergantung pada validasi luar. Orang pendiam biasanya memiliki sumber kekuatan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari tepuk tangan orang lain. Ilmu dia membuat seseorang tidak mudah dipermainkan, karena orang lain tidak tahu apa yang ia pikirkan, tidak tahu rencananya, dan tidak tahu batas kesabarannya. Ada kewibawaan dalam ketenangan yang konsisten, bukan ketenangan palsu, melainkan ketenangan yang lahir dari pengendalian diri dan penerimaan hidup. Orang pendiam seringkali disangka tidak berdaya, padahal justru mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Diam adalah fase mengendap sebelum bergerak. Wibawa sejati tidak perlu diumumkan. Ia terasa dari cara seseorang hadir, menatap, dan bersikap. Dia memperkuat semua itu tanpa perlu kata-kata. Ilmu dia mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Mengabaikan hal remeh adalah bentuk kemenangan batin yang sering tak disadari. Ketika seseorang mampu diam tanpa merasa tertekan, disitulah kekuatan batinnya terlihat. Ia tidak dikendalikan oleh keadaan, tetapi mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang pendiam biasanya tahu kapan harus berbicara. Dan ketika ia berbicara, kata-katanya mengandung bobot yang tidak ringan. Maka hati-hatilah dengan orang yang pendiam. Bisa jadi ia tidak banyak bicara, tetapi wibawanya terjaga. Kekuatan batinnya terkumpul, dan saat ia bergerak, dampaknya terasa nyata. Diam menjaga kebijaksanaan dan keselamatan hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar masalah dalam hidup berawal dari ucapan yang tidak dijaga. Kata-kata yang dilepas tanpa pertimbangan seringkali menjadi sumber penyesalan yang panjang. Ilmu diam hadir sebagai pelindung agar seseorang tidak terjatuh oleh lisannya sendiri. Diam membuat seseorang berpikir sebelum bertindak. Ketika mulut tidak tergesa membuka, pikiran diberi ruang untuk menimbang akibat. Dari situlah kebijaksanaan tumbuh, bukan dari kecerdasan semata, melainkan dari kehati-hatian. Orang yang bijak memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu diucapkan. Ada kebenaran yang jika disampaikan di waktu yang salah, justru melukai, memicu konflik, dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Diam adalah bentuk kecerdasan sosial. Ia membaca situasi, mengenali siapa lawan bicara, dan memahami batas. Dengan diam seseorang bisa selamat dari banyak kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi. Keselamatan hidup seringkali bergantung pada kemampuan menahan diri. Banyak permusuhan, dendam, dan konflik besar bermula dari ucapan kecil yang dianggap sepele. Orang yang menguasai ilmu diam tidak meremehkan kekuatan kata. Diam juga menjaga seseorang dari membuka rahasia yang seharusnya disimpan. Tidak semua yang diketahui harus dibagikan. Ada pengetahuan yang jika keluar dari mulut, justru menjadi bumerang. Orang pendiam biasanya lebih waspada. Ia tidak mudah percaya, tidak mudah terpancing, dan tidak mudah membuka dirinya. Sikap ini membuatnya lebih aman dalam pergaulan dan kehidupan sosial. Ilmu diam mengajarkan seseorang untuk tidak ikut dalam gosip dan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ia sadar bahwa ikut berbicara tentang keburukan orang lain hanya akan menyeret dirinya ke dalam masalah yang sama. Banyak konflik keluarga, pertemanan, bahkan persaudaraan hancur karena kata-kata yang diucapkan tanpa kendali. Diam menjadi penawar agar hubungan tidak rusak oleh emosi sesaat. Kebijaksanaan bukan tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang mengetahui apa yang harus disimpan. Orang yang bijak tahu bahwa diam seringkali lebih menyelamatkan daripada berbicara. Dia memberi waktu bagi emosi untuk reda. Ketika marah, kecewa, atau tersinggung,
Diam adalah jalan aman, agar tidak menyesal di kemudian hari. Orang yang terbiasa diam, jarang terlibat dalam pertikaian panjang. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia memilih keselamatan batin daripada kemenangan debat. Ilmu diam menjaga seseorang dari mengucapkan janji yang tidak mampu ditepati. Ia tidak mudah berucap, sehingga ucapannya lebih bisa dipercaya. Ada banyak bahaya yang tersembunyi di balik keterbukaan berlebihan. Orang yang terlalu jujur tanpa kebijaksanaan seringkali melukai dirinya sendiri. Diam menutup celah itu. Keselamatan hidup juga berarti keselamatan hati. Diam melindungi hati dari rasa bersalah, penyesalan, dan luka akibat kata-kata sendiri. Orang pendiam seringkali menjadi pendengar yang baik. Dari situlah ia belajar memahami manusia dan situasi dengan lebih utuh, tanpa harus terlibat langsung dalam keributan. Ilmu diam membantu seseorang keluar dari situasi berbahaya tanpa harus konfrontasi. Kadang, menghindar dengan tenang jauh lebih aman daripada melawan dengan kata-kata. Kebijaksanaan lahir dari pengalaman dan perenungan. Diam memberi ruang untuk merenung, mengevaluasi diri, dan belajar dari kesalahan tanpa perlu diumbar keluar. Banyak orang kehilangan kepercayaan karena ucapannya sendiri. Orang yang menjaga diam justru membangun kepercayaan karena ia tidak sembarangan bicara. Diam juga menjaga seseorang dari mempermalukan dirinya sendiri. Kata-kata yang berlebihan seringkali membuka aib dan kelemahan yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Ilmu diam mengajarkan bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada pertanyaan yang lebih aman dilewati dengan senyap. Keselamatan hidup bukan hanya soal fisik, tetapi juga reputasi. Sekali kata keluar dan didengar orang yang salah, dampaknya bisa panjang. Diam melindungi reputasi itu. Orang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Ia tidak membiarkan emosinya mengendalikan lisannya. Diam adalah tameng bagi jiwa. Ia melindungi dari luka yang seharusnya tidak perlu diterima. Ilmu diam membuat seseorang tidak mudah terjebak dalam permainan orang lain. Provokasi kehilangan kekuatannya ketika tidak ditanggapi. Kebijaksanaan sejati seringkali sunyi. Ia tidak berisik, tidak menonjol, tetapi menjaga keselamatan langkah demi langkah. Orang pendiam seringkali selamat dari banyak masalah yang menimpa orang-orang yang terlalu banyak bicara. Diam bukan berarti takut, melainkan paham risiko. Ia memilih jalan aman tanpa kehilangan harga diri. Diam membersihkan hati dan menguatkan jiwa. Diam adalah ruang suci bagi hati. Ketika lisan berhenti, batin mulai berbicara. Dalam keheningan itulah seseorang berkesempatan menata kembali perasaannya, membersihkan niatnya, dan menyadari apa yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Hati yang terlalu sering dipenuhi kata-kata akan sulit mendengar suara kebenaran. Dia membuka jalan agar hati kembali peka, tidak tertutup oleh kebisingan pikiran dan emosi yang bertabrakan. Orang yang terbiasa diam biasanya lebih sadar akan gerak hatinya. Ia mampu mengenali rasa iri sebelum tumbuh, mengenali marah sebelum meledak, dan mengenali sedih sebelum berubah menjadi keputusasaan. Ilmu diam membantu seseorang mengurangi dosa lisan. Banyak luka hati, permusuhan, dan kebencian lahir dari kata-kata. Dengan diam, seseorang menjaga dirinya dari menyakiti dan disakiti. Dia melatih keikhlasan yang halus. Ia melakukan kebaikan tanpa perlu dipuji dan menanggung kesulitan tanpa perlu dikasihani. Hatinya tidak bergantung pada penilaian manusia. Dalam keheningan, seseorang belajar menerima dirinya apa adanya. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, karena hatinya sedang fokus berdamai dengan takdirnya sendiri. Diam membuat jiwa lebih kuat menghadapi ujian. Ketika cobaan datang, orang yang terbiasa diam tidak mudah panik. Ia menenangkan diri, menguatkan hati, lalu berserah dengan kesadaran. Banyak orang melarikan diri dari diam karena takut menghadapi isi hatinya sendiri. Namun orang yang berani diam justru menemukan kekuatan dari kejujuran batin. Ilmu diam membawa seseorang lebih dekat dengan ketulusan. Tidak ada kepura-puraan dalam senyap. Yang tersisa hanyalah kejujuran antara hati dan Tuhan. Diam juga menjadi sarana introspeksi yang paling jujur. Tanpa kata-kata, seseorang lebih mudah melihat kesalahannya sendiri tanpa pembelaan diri. Hati yang bersih tidak lahir dari pembenaran, tetapi dari pengakuan. Dia membantu seseorang mengakui kelemahan tanpa perlu mengumumkannya. Dalam diam, doa terasa lebih hidup, bukan karena banyaknya kata, tetapi karena hadirnya kesungguhan. Kadang, doa terbaik tidak terucap, hanya dirasakan. Orang pendiam seringkali lebih tenang dalam beribadah. Ia tidak tergesa, tidak pamer, dan tidak sibuk mengomentari orang lain. Fokusnya adalah hubungan batin. Ilmu diam menjaga hati dari ria dan kesombongan spiritual. Ia tidak merasa lebih suci hanya karena lebih banyak tahu atau lebih rajin beramal. Diam
adalah latihan tawakal. Ia belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan mempercayakan sisanya kepada Yang Maha Mengatur. Ketika hati tenang, jiwa menjadi kuat. Kekuatan ini bukan untuk menundukkan orang lain, tetapi untuk menundukkan diri sendiri. Dia mengajarkan bahwa ketenangan adalah nikmat yang mahal. Tidak semua orang mampu memilikinya di tengah dunia yang ribut. Orang yang sering menjaga diam biasanya lebih jarang mengeluh. Ia memilih bersyukur dalam senyap daripada meratap dalam keramaian. Ilmu diam membantu seseorang memaafkan dengan tulus. Ia tidak mengungkit luka lewat kata-kata, melainkan menyembuhkannya dalam hati. Hati yang bersih memantulkan kejernihan dalam sikap. Orang yang hatinya tenang akan lebih lembut dalam bersikap dan lebih bijak dalam bertindak. Dia melatih kesabaran tingkat tinggi, sabar yang tidak terlihat, tidak diumumkan, dan tidak dituntut balasannya. Dalam diam, seseorang belajar bahwa hidup tidak harus selalu dipahami oleh orang lain. Cukup dipahami oleh hati dan diterima dengan ikhlas. Ilmu diam menjaga seseorang dari kelelahan batin akibat terlalu banyak berbagi cerita yang belum tentu dimengerti. Hati yang kuat tidak mudah runtuh oleh omongan orang. Ia sudah kokoh karena sering berdiam bersama dirinya sendiri. Diam adalah bentuk ibadah yang tersembunyi. Ia tidak terlihat, tetapi dampaknya terasa dalam kejernihan hati. Orang pendiam seringkali memancarkan keteduhan, bukan karena kata-katanya, tetapi karena hatinya bersih dari kegaduhan. Ilmu diam membuat seseorang lebih peka terhadap makna hidup. Ia tidak sibuk mengejar suara luar, karena ia telah menemukan kedamaian di dalam. Diam bukan kekosongan. Ia adalah ruang tempat jiwa dikuatkan dan hati dimurnikan. Dia menjadikan seseorang sulit diremehkan. Orang yang menguasai ilmu diam tidak mudah dibaca. Ia tidak tergesa menunjukkan isi pikirannya, tidak sibuk menjelaskan dirinya, dan tidak terburu-buru membela harga dirinya. Dari situlah muncul kewibawaan yang membuat orang lain berhati-hati. Banyak orang diremehkan bukan karena lemah, tetapi karena terlalu mudah terbuka. Terlalu banyak bicara tentang rencana, terlalu sering mengeluh tentang keadaan, dan terlalu cepat menunjukkan reaksi emosional. Ilmu diam menutup celah itu. Dia membuat seseorang tampak tenang di tengah situasi yang tidak pasti. Ketika orang lain panik dan bereaksi berlebihan, ia tetap stabil. Keteguhan inilah yang perlahan membuat orang lain segan. Orang pendiam sering dianggap tidak berbahaya. Namun justru karena itulah mereka sering melangkah lebih jauh. Mereka bekerja dalam senyap, bergerak tanpa sorotan, dan menghasilkan dampak yang tidak terduga. Dia mengajarkan seseorang untuk tidak membuang energi pada pembuktian. Ia tidak sibuk membela diri di hadapan orang yang sudah berniat meremehkan. Ia memilih membuktikan lewat hasil, bukan kata. Orang yang terlalu sering menjelaskan dirinya biasanya sedang mencari pengakuan. Orang yang tenang dan diam justru telah menemukan keyakinan dalam dirinya sendiri. Diam adalah tanda kekuatan yang terkendali. Ia mampu berbicara, tetapi memilih tidak. Ia mampu membalas, tetapi memilih menahan. Disitulah letak keunggulannya. Ketika seseorang tidak mudah terpancing, orang lain kehilangan kendali atasnya. Provokasi menjadi sia-sia, ejekan menjadi lemah, dan tekanan tidak lagi berpengaruh. Ilmu dia membuat seseorang tidak mudah dipermainkan. Karena orang lain tidak tahu batas kesabarannya, tidak tahu rencananya, dan tidak tahu sejauh mana kekuatannya. Orang pendiam seringkali berkembang pesat tanpa banyak diketahui. Ia tidak mengumumkan prosesnya, tidak mengeluh tentang lelahnya, dan tidak pamer saat berhasil. Dia melatih seseorang untuk fokus pada pertumbuhan diri, bukan pada pendapat orang. Ia tidak teralihkan oleh komentar yang melemahkan. Ketika seseorang berhenti sibuk berbicara, ia mulai sibuk membangun. Inilah titik balik yang sering tidak disadari. Orang yang sulit diremehkan biasanya tidak berisik. Ia hadir dengan ketenangan yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum merendahkannya. Diam memberi kesan kedalaman. Manusia cenderung berhati-hati pada sesuatu yang tidak bisa ditebak. Ketidakpastian itu menciptakan rasa segan. Ilmu diam juga menjaga seseorang dari terlihat putus asa. Keluhan yang terus-menerus hanya membuka pintu empati palsu dan penilaian merendahkan. Orang pendiam lebih jarang diremehkan karena ia jarang memberi alasan untuk diremehkan. Ia tidak mengumbar kelemahan dan tidak mengiklankan kegagalannya. Diam membuat keberhasilan terasa lebih kuat. Ketika hasil muncul tanpa banyak bicara sebelumnya, dampaknya jauh lebih mengejutkan. Orang yang kuat tidak merasa perlu menunjukkan kekuatannya. Ia tenang karena ia tahu siapa dirinya. Ilmu diam membentuk mental yang tidak mudah goyah. Omongan orang tidak langsung meruntuhkan kepercayaan dirinya. Ketika seseorang tidak bereaksi terhadap hinaan, hinaan itu kehilangan kekuatannya. Diam menjadi tameng yang memantulkan kembali energi negatif. Orang pendiam seringkali lebih disegani dalam jangka panjang, bukan karena ketakutan, tetapi karena konsistensi dan keteguhan sikapnya. Dia mengajarkan seseorang untuk memilih jalan sunyi,
menuju tujuan besar. Jalan yang tidak ramai, tidak dipuji, tetapi nyata hasilnya. Banyak orang menertawakan ketenangan. Sampai suatu hari, mereka terkejut oleh pencapaiannya. Ilmu diam mengubah posisi seseorang tanpa perlu pengumuman. Dari diremehkan, menjadi diperhitungkan. Ketika seseorang tidak sibuk membela harga dirinya justru naik dengan sendirinya. Diam adalah bahasa kekuatan yang paling jarang dipahami. Mereka yang memahami akan menjaga diamnya dengan penuh kesadaran. Orang pendiam bukan tanpa suara. Mereka hanya memilih kapan suara itu layak keluar. Ilmu diam membuat seseorang berdiri kokoh tanpa perlu sorak-sorai. Ia tidak tumbang oleh ejekan dan tidak mabuk oleh pujian. Pada akhirnya, orang yang menguasai ilmu diam adalah orang yang telah menang atas dirinya sendiri. Dan orang yang menang atas dirinya sendiri hampir tidak pernah bisa diremehkan. Maka hati-hatilah dengan orang yang pendiam. Diamnya bukan kosong. Diamnya adalah kekuatan yang sedang menunggu waktu. Maka jika hari ini kamu memilih diam, jangan merasa kalah. Karena bisa jadi, dalam diam itulah kamu sedang bertumbuh, menjaga hatimu, menguatkan jiwamu, dan menyiapkan diri untuk berdiri lebih kokoh pada waktunya.